Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materi pagi hari ini kita akan membahas tentang rukun iman dalam Islam. Di antara kalian ada yang tahu berapa jumlah rukun iman? Iya betul, ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahas satu persatu tentang rukun iman, di antara kalian apakah ada yang tahu arti iman? Yuk kita bahas apa itu arti iman. Iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Sebagai muslim, kita percaya kepada Allah dan ajarannya. Rukun iman adalah dasar dari kepercayaan kita. Kita sudah tahu arti iman, yuk kita bahas tentang rukun iman. 1. Iman kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita dan Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Contoh, saat kita berdoa, kita berbicara atau memohon hanya kepada Allah, tidak dengan yang lain. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mereka selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Kalian tahu ada berapa malaikat yang wajib kita imani? Ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Kesepuluh malaikat tersebut mempunyai tugas masing-masing. Contohnya, malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kemudian malaikat Mikail tugasnya adalah mengatur hujan dan rizki. Kemudian rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah buku petunjuk dari Allah untuk manusia. Ada 4 kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan untuk Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan untuk Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan untuk Nabi Isa. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Contohnya Al-Quran adalah panduan hidup kita. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya. Ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, termasuk Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Contoh, Nabi Muhammad adalah teladan kita dalam beribadah dan berakhlakul karimah. Kemudian rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat, saat semua manusia dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Kita harus percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Contoh, kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan yang baik kelak di akhirat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah takdir atau ketentuan Allah. Kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Contoh, kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan yang baik kelak di akhirat. Kemudian bagaimana kita mengamalkan rukun iman itu? Yang pertama adalah dengan cara berakhlak baik, yaitu dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Kemudian beribadah dengan taat. Contohnya adalah sholat, puasa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh.
Contoh nyatanya adalah satu membantu teman yang dalam kesusahan. Kemudian bersyukur kepada Allah setiap hari. Jadi kesimpulannya adalah rukun iman adalah 6 hal penting yang harus kita yakini sebagai muslim. Memahami dan mengamalkan rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak soleh dan solehah. Demikian penjelasannya, semoga kalian jelas. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.